Hai, kembali lagi bersama saya Dile Aprilia dengan NIM 1910321035 Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas sosiologi pedesaan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Tugas ini merupakan resum dari webinar yang mengangkat tema agroinovasi era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Dengan pembicara yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Yang kedua, Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Ini merupakan salah satu bukti bahwa saya mengikuti acara webinar tersebut. Pembicara yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo dengan tema Smart Farming 4.0 dan solusi dalam generasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Beliau juga menjelaskan tentang ada beberapa cara mencapai negara kedaulatan dengan melakukan perubahan secara drastis, di antaranya yang pertama, karakter building atau membangun karakter petani menjadi petani profesional. Yang kedua, ekonomi building, membangun desa menjadi pusat ekonomi. Yang ketiga, education building, membangun hal petani dalam hal usaha petaninya. Yang keempat, teknologi building, menerapkan teknologi tepat guna. Optimalisasi gen menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam, sumber daya pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan besar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan, wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin dirinya sendiri. Bila sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai, di antaranya healthy, artinya sehat, artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, berkoordinasi dengan orang lain. Yang keenam, pemecah masalah yang kompleks. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESE, yaitu agroinovasi di era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam perakitan, dan sederhana dalam penggunaan, dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara drastis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awal, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua. Kedua, smart farming atau pertanian pintar, penggunaan platform yang dikolektif
input atau benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis mengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Komponen dan praktek terbaik FPA 4.0. Yang pertama, peran data terbesar. Yang kedua, Internet of Things, sensor di lapangan dan di ternak. Yang ketiga, aplikasi komputer dan HP. Yang keempat, penggunaan GPS, satelit, WiFi. Yang kelima, drone penyemprot. Yang keenam, prediksi dan nego harga hasil panen sebelum tanam. Yang ketujuh, penerapan manajemen operasional dan manajemen resiko. Yang kedelapan, menjamin keamanan pangan dan pencegahan HPTG. Yang kesembilan, mencoba mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian untuk memperoleh dan memberikan data akurat. Terima kasih, sekian dari penjelasan mengenai resume webinar yang saya ikuti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.